Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GNH. Pada hari ini Sabtu tanggal 11 Januari tahun 2025. Senang sekali kita berjumpa kembali. Semoga Bapak Ibu Saudara ada dalam keadaan sehat selalu dimanapun mereka berada. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan. Ya Bapa dalam surga, pada pagi hari ini, sungguh penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan memberkati kami. Tuhan sudah menyertai kami dari semalam kami beristirahat, dan pada pagi hari ini Engkau sudah bangunkan kami dalam keadaan selamat. Terima kasih Bapa. Ya Bapa dalam surga, sebelum kami memulai segala aktivitas kami, pekerjaan kami, biarlah Tuhan menyapa kami dengan penuh firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam surga, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sertai mereka dimanapun mereka berada, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan kuasai dengan Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca yang mana kita sudah disediakan bacaan yang pertama dari Yeskiel 37 ayat 26 berkata, "Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya." Bacaan yang kedua dari Wahyu 1 ayat 4 berkata, "Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tatanya." Demikian bacaan kita pada pagi hari ini. Untuk renungan kita saya beri tema Tuhan setia pada janjinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sangat mudah bagi manusia berjanji, tetapi tidak setiap orang bisa setia pada janjinya. Bahkan jika hari ini kita bisa setia pada satu janji, besok belum tentu kita setia pada janji yang lain. Karena keterbatasan manusia seringkali lupa pada janjinya. Karena itu kesetiaan manusia tidak dapat dihandalkan sepenuhnya. Halangan untuk menempati janji bisa datang dari dalam diri kita ataupun dari luar. Berbeda dengan Tuhan, apa yang Tuhan janjikan kepada umatnya, cepat atau lambat pasti akan ditepati. Tuhan setia tetap berpegang pada perjanjiannya. Ia tidak pernah ingkar janji. Bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah, bangsa yang dikasihani Allah, seringkali mereka menyakiti hati Allah. Terkadang Allah membiarkan mereka mengalami hukuman. Tapi tidak seterusnya Allah ingat pada janji bahwa Israel akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus setia pada janji-janji kita. Kepada Nabi Yeskiel, Allah menyampaikan bahwa Allah akan mengadakan perjanjian damai dengan umatnya.
Perjanjian itu adalah relasi yang baik di mana Allah akan memberkati umatnya dan umatnya akan taat pada kehendak Allah. Ini mengingatkan kepada umat Allah bahwa Allah yang berjanji terhadap nenek moyang mereka setia pada janjinya. Kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, Yohanes menyampaikan bahwa mereka juga akan senantiasa disertai oleh Tuhan. Hidup menjadi pengikut Yesus tidak mudah. Ada banyak tantangan yang menekan. Jikalau jemaat tidak kuat, ada kemungkinan akan murtad. Yohanes menguatkan jemaat bahwa Tuhan menyertai mereka dengan damai sejahtera dan kasih karunia. Yesus berjanji kepada murid-muridnya sebelum terangkat ke surga akan menyertai sampai kepada akhir zaman. Janji itu juga berlaku bagi jemaat saat itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setia menjadi karakter Allah. Kita bersyukur sebagai pengikutnya saat kita memiliki Allah yang setia, artinya kita tidak akan dikecewakan. Allah selalu setia pada janjinya dan janjinya tergenapi di dalam Tuhan Yesus. Bagi keselamatan hidup kita, Ia akan terus menyatakan pemeliharaannya bagi kehidupan kita. Mari kita jalani hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu memberkati dan menyertai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan dan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini, untuk menguatkan kami, untuk melakukan segala aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan sudah menyapa kami dengan sabda-Mu. Biarlah itu tumbuh di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Dan Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari Bapa. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang lain, buat jemaat-Mu Tuhan, jemaat di Galang yang berbasi Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini mereka akan melakukan segala aktivitas mereka. Tuhan berkati mereka, biar mereka merasa bersuka cita karena Allah menyertai mereka semua. Ya Bapa dalam surga, kami bawa doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat gereja-Mu yang ada di Bali ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati, biar menjadi terang, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia di mana kami tinggal Tuhan. Dan kami berdoa buat pemimpin kami, dari pusat sampai ke daerah Tuhan berkati. Secara khusus kami berdoa di mana kami tinggal di desa Bembas ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu menjadi terang di tengah-tengah desa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Salam.